Tipe yang orang tuh kayaknya nggak usah tahu, nggak usah apal, tapi nonton dulu deh live-nya. Baru dari situ kayak, paham gitu. Jadi bukan terlalu yang singelong gitu loh. Yang kedua visual. Yang kedua visual. Sebenarnya visual dan lighting sih. Iya. Lighting juga buat aku penting banget. Kayak waktu aku konser atau kalau aku bikin konser sendiri. Itu kayak bagian dari cerita gitu. Yes, dan selalu di time code sama aku. Jadi kita selalu workshop bareng, brainstorm secara visual, lighting semua tuh aku atur. Artinya workshop kamu tuh udah lengkap ya dari. Yes, karena itu tuh satu kesatuan dan aku selalu udah ada di kepalaku di bagian detik ini apa kesini lightingnya di sini yang harus black out, habis itu muncul pelan-pelan dengan visual yang seperti ini kayak gitu sih. Jadi penting berapa persen ya? Mungkin 30 ya, 30 to 35 gitu. Ada nggak sih dari orang-orang yang Isyana posting ini yang selalu one call away, yang selalu kayak, aduh gue butuh banget nih untuk keluarin semua nih sama dia nih, untuk dia tahu nih apa yang gue rasain, yang gue alamin. Ada nggak secara personal tuh deket banget gitu? Ya sebenarnya Vidi sih. Kalau dari pertemanan musik ya, sebenarnya Vidi tuh salah satu hadiah terindah lah di dalam hidupku. Dimana aku sendiri emang susah banget terbuka sama orang gitu ya. Sampai dari aku sekolah sampai aku masuk ke dunia entertainment itu teman-teman aku tuh cuman segitu doang. Bener-bener bisa dihitung jari banget teman-teman dekat. Sampai akhirnya aku mencoba membuka diri, mencoba untuk berproses lagi, bertemu orang, bersosialisasi sampai akhirnya terkurasi menjadi aku punya teman baru yang deket banget yaitu almarhum Vidi, Reza Candika dan Afgan. Mereka bertiga itu kita tuh deket banget berempat ini dan mereka selalu menjadi my home sih kayak buat di pertemanan musisi ini mereka tuh udah kayak teman deket lah gitu. Kalau mau menceritakan sesuatu yang mungkin kalian ada di lowest point di dalam karir kalian, ada rasa gengsi nggak sih sebagai musisi kayak, aduh, ntar lu tahu lagi nih, gue lagi struggling ini gitu, kayak ada gengsinya kayak gitu apa? Just like human aja gitu. Di titik sama mereka sih udah nggak ada ya. Nggak ada. Kita benar-benar apa adanya, jujur dan sincere banget, tulus banget pertemanan itu yang aku ngerasa aku juga tipikal orangnya nanti kalau energinya kita saling selaras gitu pasti akan didekatkan, tapi kalau memang kurang nyambung atau kurang selaras itu pasti akan secara natural menjauh sendiri gitu. Nah mereka ini keempat kekurasi dan akhirnya bisa deket banget sama aku gitu. Ya kalau lihat Isyana dari tadi kayaknya sempurna banget dan easy going banget hidupnya, kayak ya udah nggak ada karena perfeksionis jadi seolah-olah semuanya itu serba sesuai dengan harapan. Tapi aku juga penasaran ada nggak sih yang benar-benar Isyana core banget yang ternyata Isyana pun juga manusia gitu. Nggak, aku pengen dijelaskan. Memang suka slip tongue atau gimana tuh gimana? Iya kadang, enggak sebenarnya dulu tuh aku gede di Bandung ya. Dan anak-anak Bandung tuh sini ada yang orang Bandung nggak? Saya Bandung. Sih suka ngabojek ya. Nggak orang timur. Ngabojek. Ngabojek tuh emang suka ngelucu. Jadi kita tuh emang suka tukerin kayak wah walegun lu, padahal teh nu gelo gitu. Tapi walegun, terus kita yang suka emang ngebalikin, maaf gitu. Emang sengaja kita bolak-balik. Wow, itu susah gitu. loh. Tapi ya memang Ini kadang-kadang nih yang baru kita tahu. Terus? Iya kayak lu kayak vampir lu, kayak pamfir lu. Emang kita suka balik-balikin kata gitu. Terus ya katanya juga Isyana masa muda juga ya. Kadang ada beberapa potongan yang sebenarnya aku sengaja lagi, tapi ada beberapa potongan yang emang beneran aku keselibet. Ini jangan-jangan sebenarnya ini tuh memang jokesnya Jokes internal. Sebenarnya internal. Tapi orang nggak ngeh gitu. Terus akhirnya dikompilasi, terus kayak zaman dulu aku pernah kayak bawa di salah satu stasiun TV, aku bilang yang beneng Dor. Itu tuh bercandaan sebenarnya. Yang beneng Dor, kan harusnya yang bener dong. Tapi it's okay, maksudnya kalau belibet ya kadang juga belibet karena di sini cepet banget. Tapi apa yang mau aku sampaikan tuh kadang nggak sesuai aja. Kadang bicara lebih cepat dari berpikir gitu ya. Pikirnya kayak lebih cepet. Oh, ya berpikir lebih cepat. Ya makanya, ya nggak sih? Jadi belibet ya. Pikirannya tuh banyak yang pengen diomongin ya makanya. Benar, udah banyak banget. Numpuk keluarnya. Iya, kadang kita ngobrol gini. Isyana tahu bahwa orang tuh suka dengan menyenangkannya dia. Atau kalau aku ngomong sudah ada mulai bibit orang suka dia berkomedi, tapi ditahan. Makanya tadi dia bilang, kayaknya gue tone down dikit deh. Iya. Karena orang suka. Kita pernah lihat Isyana rambut panjang, tiba-tiba rambut merah, tiba-tiba rambut hijau, tiba-tiba rambut pendek. Begitupun dengan musiknya, tiba-tiba nyanyi seriosa, tiba-tiba nyanyi pop, tiba-tiba R&B, tiba-tiba nanti metal. Mereka memang masih, yang nempelnya masih Isyana yang lama. Jadi agak kaget kayaknya nonton aku yang sekarang gitu.
Isyana, setelah tour nanti, ada nggak plan lain yang akan dilakukan atau goals ke depan kamu tuh seperti apa? Apakah itu hanya untuk di tahun 2026 turnya, di tahun ke depan tuh mau seperti apa sih? Sebenarnya tahun depan pengen tetap lanjut mencoba tur-tur lagi sih ke tempat-tempat yang lain, terus dia tetap berkarya dan siapa tahu bisa bikin konser-konser sendiri lagi. Itu aja sih. Nah, kaitannya dengan tur, sepenting apa sih tur itu bagi seorang musisi? Kenapa mungkin dia harus tur? Apakah memang untuk just ekspresi atau bertemu audiensnya aja, atau itu part of the bagian dari bisnis itu sendiri? Kalau kamu lebih banyak presentasi yang mana?